Ini bertujuan agar kulkas kita awet nantinya. Jadi kunci untuk bagaimana kulkas atau sistem pendingin lainnya seperti AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Irwan Guruku. Pada hari ini saya akan membagikan pengalaman saya saat saya meninggalkan rumah cukup lama. Jadi untuk perawatan kulkas kita agar tetap bagus performanya. Jadi ini pernah saya punya pengalaman. Waktu itu saya meninggalkan rumah cukup lama, selama kurang lebih 3 bulan. Saya meninggalkan rumah dengan kondisi kulkas menyala, tapi kebetulan listrik di rumah saya adalah token. Jadi selama 3 bulan itu tanpa saya sadari listrik di rumah mati, dan otomatis kulkas pun ikut mati. Dan kurang lebih selama 2 bulanan kulkas dengan kondisi di dalamnya penuh bahan makanan dalam kondisi mati. Pulang ke rumah, ternyata makanan yang ada di dalam kulkas selama kurang lebih 2 bulan sudah membusuk. Setelah dibersihkan kulkasnya, ternyata kulkasnya malah rusak, tidak dingin lagi, tidak bisa hidup dengan kondisi dingin ya teman-teman. Jadi setelah saya perbaiki, besok-besoknya setiap saya meninggalkan rumah dengan waktu yang cukup lama, ya akhirnya seperti ini. Kulkasnya dibersihkan dulu. Ini bagian dalamnya, ini sudah dibersihkan, dicuci. Ini bagian dalamnya juga. Bagian dalamnya setelah kita matikan listriknya, kulkas dibuka sampai tidak dingin lagi, dan bagian-bagian dalamnya dilap ya, dilap, dibersihkan, dan nanti dikeringkan ya. Ini bertujuan agar kulkas kita awet nantinya saat kita kembali, kulkasnya tetap dingin saat digunakan. Ya, jadi dibersihkan saja, pintunya dibersihkan, atas ataupun bawah. Ini bertujuan takutnya nanti kalau tidak sampai bersih masih ada manis-manis menempel di kulkas, malah menjadi sarang semut nanti ya. Semut berdatangan ke dalam kulkas dan kulkas kita jadi kotor, malah gak maksimal nanti kerja kulkasnya setelah digunakan kembali. Ya, ini jadi saran saya, kalau kita mau pergi cukup lama, sebaiknya kulkas kita kosongkan saja, seperti yang saya lakukan. Kulkasnya dikosongkan saja, dikeluarkan isi kulkasnya. Kebetulan saat ini isi kulkas saya tidak terlalu banyak, jadi aman saat dikosongkan, daripada nanti seperti pengalaman saya tadi, tiba-tiba token listriknya mati, kulkas masih banyak isi, listrik mati, malah makanan membusuk di dalam kulkas, malah kulkasnya jadi rusak ya. Jadi beli kulkas baru deh. Oke, begitu. Nah, setelah kita lap cukup bersih, kulkasnya tinggal tunggu kering saja. Setelah kering, kita pasang kembali, boleh ini ke kulkasnya kita pasang kembali, dan dalam keadaan kering sudah tidak ada lagi uap-uap dinginnya ya.
sudah dalam keadaan kering, kita tutup saja. Dan besok kalau kita mau berangkat pergi lama, aman. Saat kita kembali, kita bisa menggunakan kulkasnya. Prinsip kerja dari kulkas atau lemari es ini sendiri menggunakan konsep hukum termodinamika ya. Jadi hukum termodinamika ini dalam fisika berlaku untuk prinsip kerja lemari es. Secara alami, panas atau kalor itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi dengan menggunakan kulkas atau lemari es ini, kita memperlakukan sebaliknya dari arah normal aliran panas atau energi kalor tadi. Jadi dengan menggunakan lemari es, kita membuat panas atau kalor itu mengalir dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi. Pekerjaan dari kulkas atau lemari es ini melibatkan penggunaan energi ya. Energi yang biasa digunakan adalah energi listrik. Jadi kunci untuk bagaimana kulkas atau sistem pendingin lainnya seperti AC bekerja adalah zat seperti freon yang memiliki titik didih rendah dan perubahan antara bentuk cair dan gas saat melewati kulkas. Jika bagian dalam kulkas sudah bersih dan ini sudah saya pasang untuk bagian dalamnya dan sudah kering, kulkas sudah bisa kita tutup, sudah aman. Yang penting bagian dalamnya sudah kering ya teman-teman. Nah, lakukan pembersihan ini setidaknya 1 hari sebelum keberangkatan kita. Jangan pada saat hari H keberangkatan baru membersihkan kulkas, nanti terburu-buru. Malah kondisi kulkas tidak terlalu kering dan masih lembab, malah sia-sia ya. Demikian berbagi pengalaman saya hari ini. Semoga video dari saya ini bermanfaat, bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Apabila teman-teman merasa video saya ini bermanfaat, bisa teman-teman klik tombol like dan tombol subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.